Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 187251085. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Adinda Pramesela Putri dengan NIM 188251080 dari program studi Statistika. Untuk penjelasan saya itu Agatari Warida dari Prodi Statistika dengan NIM 188251081. Nama saya Janus Hussein Ramadan. Saya Aurenia Sira Ibrahim dengan NIM 188251084. Perkenalkan, nama saya Alia Maria Fauzia Budi Handoyo dengan NIM 188251083 dari program studi Statistika. Perkenalkan, nama saya Budi Laki dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 187251082. Halo, perkenalkan, nama saya Mardia Hanifa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 187251084. Perkenalkan, nama saya Jessica Nuri Cantika dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 187251083. Perkenalkan, nama saya Haura Sasabilah Ahmadzeta dengan NIM 187251081 dari Prodi Sistem Informasi. Prinsip kesamaan dasar kehidupan di sabana yang menekankan bahwa semua bayi hewan seperti singa, citah, dan makat, mereka membutuhkan esensial yang sama untuk bertahan hidup. Meskipun berbeda spesies pada awal kehidupan, mereka semua ditampilkan sebagai makhluk yang rentan, vulnerable, yang harus segera belajar aturan kehidupan liar. Kebutuhan nutrisi universal menjadi sorot, di mana setiap anak karnivora harus melalui periode penyapian atau safe range dan bertransisi menjadi karnivora kecil karnivor untuk memperoleh energi. Kebutuhan dasar ini diakhiri dengan gambaran anak singa terluka yang membutuhkan susu induknya, dikarenakan dia membutuhkan nutrisi dari induknya, menunjukkan bahwa hewan liar membutuhkan nutrisi mendasar bagi kelangsungan hidup semua makhluk. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang isi film tersebut, yaitu 3 anak cita menjalani pencapaian dan pelatihan berburu. Proses ini adalah esensi kontinuitas di mana induk berkorban untuk menjamin kelangsungan hidup keturunan. Mereka harus menjadi petit karnivor untuk melanjutkan garis keturunan. Didorong oleh induk yang harus bersiap untuk kelahiran baru seperti mereka supaya kelahiran itu berkembang lebih sempurna atau lebih bagus. Perkenalkan, saya Mardia Hanifa dari Prodi Sistem Informasi. Prinsip biologi selanjutnya yaitu homeostasis, merupakan upaya mempertahankan kondisi agar tetap stabil. Terlihat saat anak singa yang terluka mencari susu dari induk lain ketika ia lapar, yang menunjukkan mekanisme pengaturan nutrisi dan energi yang penting untuk pemulihan dan stabilitas tubuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Nuri Cantika dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 187251083. Di tengah savana yang kejam, apa sih esensinya? Esensinya adalah pengorbanan induk untuk menjamin keberlangsungan hidup garis keturunan. Pada menit 1.13 sampai 1.26, 3 anak cita memulai babak baru, yakni penyapihan dan pelatihan berburu. Ini bukan sekedar tumbuh dewasa. Ini adalah fase di mana mereka bertransformasi menjadi petit karnivor sejati. Karena ini merupakan prinsip kontinuitas, yakni prinsip biologi dasar. Sang induk cita harus berkorban, melatih, dan melindungi mereka demi memastikan keturunan ini mandiri. Karena siklus hidup tak memberi jeda, sama seperti mereka yang harus cepat bersiap untuk kelahiran baru. Sang induk cita didorong oleh naluri untuk segera memulai siklus reproduksi lagi. Yang dimana hal ini, dengan ini keberhasilan 3 anak cita ini menjadi petit karnivor adalah garansi keberlanjutan spesies tersebut. Kontinuitas di alam liar merupakan kisah tentang pengorbanan tanpa henti demi masa depan. Saya Al-Mustafa Rubani dari Prodi Statistika. Yang ketiga, ada evolusi. Prinsip ini ditunjukkan melalui mekanisme seleksi alam, di mana individu yang lebih kuat dan lebih adaptif dapat peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Di sini narator menyatakan bahwa di alam kita jarang memunculkan yang lemah, mencerminkan konsep seleksi alam. Kenyataan bahwa 1 dari 2 macan tutul mati sebelum mencapai usia 6 bulan menunjukkan tekanan yang sangat ekstrim, dan bahwa hanya yang paling fit dan beruntung yang akan bertahan hidup. Anak kita yang berhasil menghafal pelajaran hidupnya dan memahami peraturan berburu memiliki peluang yang lebih baik untuk makan dan bertahan hidup. Nah, selanjutnya, kalau bisa kalian lihat di film itu, dia tuh ada keragaman strategi pengasuhan, di mana dia ini ada juga prinsip diversitas. Prinsip diversitas itu mengacu pada keanekaragaman makhluk hidup di bumi, meliputi perbedaan pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Nah, di video ini tuh prinsip diversitasnya itu terlihat dari keragaman strategi bertahan hidup. Bisa dilihat dari kayak cuplikan singa dan gajah merupakan hewan sosial, dan juga citah, macan, dan macan tutul, di mana mereka adalah hewan soliter.
setiap spesies dari karnivora sampai herbivora memiliki strategi yang berbeda untuk bertahan hidup, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah keragaman metode adaptasi, di mana keragaman metode adaptasi ini ditunjukkan pada keragaman dalam hewan mencari makanan. Nah, hewan herbivora seperti zebra, rusa, dan juga jerapah, mereka beradaptasi dengan berpindah tempat mengikuti musim hujan untuk mencari rumput-rumput yang segar. Sebaliknya, hewan karnivora seperti singa dan juga cheetah, mereka beradaptasi dengan strategi berburu yang cerdas dan terkoordinasi, baik secara kelompok maupun individu. Kemudian anak-anak hewan dalam video ini juga ditunjukkan mereka sedang belajar dari induknya tentang cara mencari makanan sekaligus cara menghindari bahaya. Kemudian perbedaan-perbedaan antara hewan karnivora dan herbivora ini menunjukkan adanya keragaman metode adaptasi di sabana, di mana setiap makhluk hidup pasti akan menyesuaikan diri dengan cara yang berbeda agar mereka bisa bertahan hidup, mendapatkan makanan, dan juga menjaga keseimbangan ekosistem alam liar. Perkenalkan, nama saya Aura Sasabila Ahmadzeta dengan NIM 187251081 dari Prodi Sistem Informasi. Prinsip interaksi alam sangat menonjol pada cetakan ini karena menyoroti interaksi dengan lingkungan abiotik atau non-hidup, terutama ketika kelangkaan mangsa atau paceklik memaksa para karnivora, khususnya singa, untuk menempuh perjalanan jauh. Puncak dari interaksi ini kemudian diperlihatkan melalui taktik perburuan predator mangsa oleh singa saat musim migrasi besar tiba. Selanjutnya, interaksi juga melibatkan kerjasama sosial. Di video, contohnya bisa kita lihat dari gajah. Nah, gajah ini karena jalannya selalu bersama-sama, jadi gajah yang dewasa akan bekerja sama untuk melindungi gajah yang masih muda atau gajah yang masih kecil. Untuk gajah yang masih kecil ini, biasanya berjalan selalu di tengah. Mereka akan membentuk formasi seperti O atau lingkaran, kemudian gajah-gajah yang dewasa akan melingkari gajah-gajah yang masih muda atau membentuk formasi benteng. Ketika nanti ada bahaya datang atau ada predator yang mengincar mereka, gajah-gajah dewasa ini akan langsung merapatkan diri mereka dan melindungi gajah yang masih muda dari berbagai sisi. Selain gajah, ada juga meerkat. Berbeda dengan gajah, meerkat ini bekerjasama dengan membagikan tugas. Jadi ada yang berjaga dari sisi yang lebih tinggi, ada juga yang bertugas untuk menjaga anak-anaknya yang masih kecil, ada juga yang bertugas untuk mencari makanan, ada juga yang bertugas untuk memberikan sinyal jika bahaya datang. Selain itu juga ada singa. Singa betina biasanya bekerja sama pada saat ingin memburu. Ketika mereka menemukan mangsa, mereka akan bekerja sama untuk mengendap-endap dan mengepung mangsa mereka. Jadi saat mangsa mereka ingin lari, sudah tidak bisa dan langsung ditangkap oleh para singa. Film dokumenter yang kami tonton ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah yang pertama, judulnya yang sangat menarik, yaitu The Savannah, A Dangerous Playground for the Youngest, di mana menunjukkan bahwa sabana merupakan tempat bermain yang berbahaya untuk hewan-hewan yang masih muda. Lalu yang kedua adalah bagaimana kamera ini menangkap pergerakan hewan-hewan tersebut dengan sangat ciamik, bagus, dan sinematografinya membuat kita tidak bosan. Lalu yang ketiga yang membuat kita tidak bosan adalah bagaimana narasinya disusun sehingga dibuat semenyenangkan dan menghibur mungkin, namun tetap memberikan ilmu yang baik, dan kita juga bisa merasakan ketegangan bagaimana cara hewan-hewan yang masih muda ini harus bertahan hidup di tempat yang menyeramkan itu. Namun tetap ada kekurangannya, yaitu yang pertama di mana bentuk dari editan video ini tidak terlalu menarik dan kurang modern jika dibandingkan dengan beberapa film dokumenter lain seperti yang ada di contohnya di Nat Geo. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa orisinal dari video ini adalah bahasa Prancis yang akhirnya didubbing menjadi banyak bahasa. Salah satunya bahasa Inggris, bahkan ada bahasa Indonesia. Meskipun begitu, rasa orisinalitas dari bahasa yang digunakan jadi kurang tersampaikan dengan baik dikarenakan itu merupakan bahasa dubbing saja. Nah, bahkan subtitlenya juga tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan saat itu. Sehingga itu cukup mengganggu namun tidak terlalu mengganggu experience kita untuk menonton. Sehingga film ini layak untuk ditonton. Kesimpulannya, meskipun ada kekurangan teknis pada dubbing dan juga editing, kami sepakat bahwa film ini tetap sangat layak dijadikan materi pembelajaran biologi. Kenapa? Karena film ini berhasil memvisualisasikan keenam prinsip biologi dengan sangat jelas dan juga menarik, sehingga membantu kami memahami konsep secara nyata. Nah, selain memberi pengetahuan ilmiah juga, dokumenter ini mengajarkan bahwa perjuangan adalah proses yang harus kita lewati. Sekian resensi dari kelompok kami. Terima kasih.